sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nurdaya Sindaga SAG, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Negeri 6 Sidea, sekaligus mahasiswi PPG gelombang 1 tahun 2023 di LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi. Pada hari ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja tahun 2023 secara luring di SD Negeri 6 Sidea, kelas 3, mata pelajaran Kisah Yusuf. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Luar biasa hebat. Oke, bagus. Terima kasih, puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak Ibu, hari ini kita akan kembali belajar seperti biasa, belajar agama. Nah, dalam pembelajaran kita sebaiknya sebelum kita mengawali pembelajaran ini kita awali dengan doa. Ayo, siapa yang bisa memimpin doa kita? Saya. Oke. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu kami sebelumnya atas kehidupan kami. Ya Tuhan, sekali lagi kami akan menjadi pelajaran kami. Dan Tuhan berdiri menjaga segala kami untuk bisa ditanggung. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Mikael. Silakan duduk. Oke, anak-anak, Ibu mengecek dulu kehadirannya. Apa semua hadir? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Semuanya bisa hadir mengikuti pelajaran agama saat ini. Bagaimana? Dan hari ini perasaannya senang atau enggak? Senang, Ibu. Semangat atau enggak belajar agama? Senang, Ibu. Oke, untuk lebih semangat lagi kita belajar agama ini, kita bernyanyi bersama. Ayo, silakan keluar dari bangkumu. Iya, anak-anak, masih ingatkah kamu pembelajaran kita minggu yang lalu? Masih, Bu. Kita belajar tentang apa ya? Yesus dan Isa, Ibu. Iya, kita belajar tentang Yakub dan Esau. Bagaimana diceritakan si Yakub dan si Esau? Yakub. Iya. Yakub merebut hak sulung Esau. Iya, jadi di situ diceritakan bahwa Yakub itu merebut hak sulung si Esau. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang kisah Yusuf. Pernah dengar tidak kisah Yusuf? Pernah, Di Ibu. mana itu kamu dengar? Di gereja. Oh iya, jadi di sini kita akan memperdalam bagaimana kisah Yusuf sehingga bisa menjadi penguasa di Mesir. Ya, nah anak-anak, ada yang tahu berapa saudara dari? Ya, si Dion. 9, Bu. Oh, Daud? 10, Bu. Waduh.
12. Nah, pertanyaan berikutnya, adakah yang tahu apa mimpi Raja Firaun yang menghebohkan bangsa Mesir? Saya Bu, Ya, mimpi buruk. oke, mimpi buruk. Yang lain ada lagi? Saya Bu, Iya, Krishna. mimpi indah Bu. Iya, baik. Adakah yang tahu mengapa Yusuf itu dibenci saudara-saudaranya? Aku Ya, Yusuf dibenci saudara-saudaranya karena ayahnya hanya menyayangi Yusuf. oh iya. Terima kasih untuk teman-temanmu yang sudah menjawab. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk temanmu yang menjawab pertanyaan ibu. Aku yang menjawab. Nah, anak-anak ibu, dalam pembelajaran kita kali ini akan diceritakan bagaimana perjalanan atau kisah dari Yusuf itu sendiri, supaya tidak ada lagi yang berbeda pendapat seperti yang tadi ya. Nah, jadi tujuannya kita mempelajari ini, peserta didik mengenal Allah yang menyelamatkan manusia sebagaimana yang tercermin dalam tokoh perjanjian lama melalui kisah Yusuf. Jadi di sini kita akan melihat penyelamatan Allah kepada kita manusia lewat cerita dari si kisah Yusuf. Maka dari tujuan ini anak-anak ibu yang menjadi kriteria ketuntasan capaian pembelajaran itu, anak-anak ibu mampu menjelaskan itu kisah Yusuf yang diperlakukan secara tidak adil oleh saudara-saudaranya. Baru yang kedua, kamu itu mampu menceritakan kisah Yusuf menjadi penguasa di bangsa Mesir. Yang ketiga itu mampu menunjukkan karya keselamatan Allah yang terjadi dalam diri Yusuf. Dan yang keempat itu kamu mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kerelaan berkorban demi orang lain atau demi kebersamaan. Ini yang menjadi tujuan dan indikator atau KKTP dari pembelajaran kita ini. Oke, mengerti? Mengerti Bu. Baik. Sebelum itu, mari anak-anak ibu masuk ke dalam kelompok seperti biasa dalam pembelajaran. Ibu sudah membagi kamu dalam kelompokmu. Ada kelompok hebat dan kelompok luar biasa. Nah, sekarang silakan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan. Anak-anak ibu, sekarang coba kamu amati gambar yang ada di layar ini. Nah, coba kamu amati, kamu perhatikan gambar ini, gambar A, B, C, D, E, dan F. Nah, setelah kamu mengamati gambar ini, coba buat dari setiap gambar ini menjadi sebuah cerita pendek. Ya? Ayo silakan dulu dia amati. Gambar yang ke-1 itu apa ya? Mungkin adanya menangis karena ingin diberikan es krim. Mungkin saja. Gambar nomor 1 ngapain ya? Abangnya meminta uang kepada ayahnya. Yang itu yang gambar T itu kenapa mereka jalan kaki tapi mereka mempunyai sepeda. Nah, kamu sudah mengamati gambar tersebut ya. Nah, dari setiap gambar cobalah di dalam diskusi kelompokmu itu dibuat menjadi satu cerita pendek. Bisa kan, ngerti Kak ya? Nah, di lembar yang ini yang sudah ada di bukumu itu, di situ ditulis buat menjadi sebuah cerita pendek dari setiap gambar ya. Mengerti maksudnya anak-anak? Mengerti Bu. Oke, silakan dikerjakan. Di sini tuh ada ini.
Di siang adiknya menangis, ingin diberikan es krim dan Mikael meminta uang ke ayahnya. Kemudian Mikael mengajak adiknya pergi beli es krim. Di tengah perjalanan, ban sepeda mereka kempes. Dan kemudian mereka sampai ke toko es krim. Mikael dan adiknya pergi pulang sambil memakan es krim. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Mikael. Ada lagi yang mau menceritakan? Ya, silakan Sander. Mikael mempunyai adik dan adiknya menangis karena ingin makan es krim. Lalu Mikael meminta uang kepada ayahnya. Lalu mereka pergi bersama naik sepeda. Di tengah jalan, sepeda mereka kempes dan mereka berjalan kaki bersama. Lalu mereka sampai dan langsung membeli es krim dan pulang bersama sambil mendorong sepeda. Oke, tepuk tangan untuk si Sander. Baik, kamu sudah merangkum atau membuat cerita dari gambar tersebut. Nah, dari gambar tersebut, ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Ya, Mikael. Apa kita harus berkorban kepada anak kita? Jadi kita itu harus bisa berkorban demi kebahagiaan atau kebaikan adik-adik kita. Jadi sebagai abang harusnya kita harus rela berkorban demi kebahagiaan abang adik kita, sama seperti gambar tadi, gambar yang kamu amati. Oke, mengerti Mikael? Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, Krisna. Oh, jadi kalau adik kita menangis tidak harus es krim yang kita kasih. Kita lihat kira-kira apa maunya adik kita itu. Mana tahu minta dimandikan, mana tahu minta diambilkan nasi. Jadi ditanya dulu adiknya apa kemauannya. Jadi kira-kira seperti itu ya Krisna. Tidak harus es krim yang kita kasih. Oke, mengerti? Baik, ada lagi? Oke, sekarang anak-anak ibu, dari gambar ini seperti yang kamu temukan tadi, bahwa memang gambar itu menggambarkan seorang abang yang berkorban demi kebahagiaan adik-adiknya. Ketika si Mikael disuruh orang tuanya menjaga adiknya itu, tiba-tiba adiknya menangis kan? Mau nangis, merajuk, minta diberikan es krim. Nah, setelah diberikan es krim, apa tindakan si abangnya? Si Mikael itu langsung meminta uang dari ayahnya. Setelah itu, mereka pergi membeli es krim naik sepeda. Di tengah jalan, sepedanya kempes. Apa langsung pulang? Tidak kan? Mereka berjuang supaya mendapat es krim. Si Mikael rela mendorong sepedanya itu agar adiknya itu mendapatkan es krim. Supaya apa? Supaya adiknya bahagia. Nah, tiba di toko, dibelilah es krim dan mereka pun pulang bersama. Ayo, bagaimana perasaan mereka saat pulang? Senang, bahagia. Jadi, cerita ini juga mengingatkan kita untuk adik-adik kita yang ada di rumah. Harus rela berkorban, mau membantu adiknya, juga membantu kakak atau adik. Oke, jelas nak? Jelas? Oke. Sekarang coba anak-anak ibu berbagi pengalaman dengan teman-temannya itu. Pengalaman apakah pernah dialami seperti yang digambar ya? Ayo silakan saling bertanya, menjawab. Dion, pernahkah kamu mengalami cerita yang seperti yang tadi? Pernah, tapi bukan es krim. Jadi apa? Beda. Apakah kamu pernah mengelap ketika? Saya pernah, tapi bukan es krim. Saya pernah mengalaminya dengan jajan. Sander, pernahkah kamu mengalami seperti yang digambar itu? Ya pernah. Aku dengan kakakku meminta padaku untuk membagikan es krimku. Lalu aku mengasihnya. Oh, jadi begitu. Doa pengalaman yang gambar. Bagaimana sikapmu? Baik, Mas, tadi anak-anak ibu yang baik dan yang ganteng-ganteng dan cantik ini sudah siap untuk berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman. Nah, sekarang anak-anak silahkan kamu
mengerjakan soal yang sudah ibu buat di sini. Ibu akan membagikan LKPD ini untuk anak-anak ibu. Ya, dari sini nanti dibahas di dalam diskusimu apa yang mau dikerjakan ya. Nah, anak-anak ibu, agar kamu bisa menjawab atau membahas dalam diskusi kelompokmu yang di LKPD itu, silahkan buka buku mata pelajaran agamanya halaman 54. Ayo silahkan dibuka, itu dibaca. Ya, dibaca bukunya itu, baru nanti disesuaikan dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Mengerti? Mengerti. Ayo, dibuka dulu, dibuka, baru dibaca. Baik, sudah siap dibaca? Sudah, Ibu. Oke. Nah, untuk memperkaya informasi ya agar kamu lebih gampang membaca atau menjawab soal yang di LKPD ini, silahkan kamu simak video ini. Sekalian dalam video ini memiliki cerita kitab suci yang ada di Alkitabmu, yaitu Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Nah, silahkan disimak ya. Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Nah, tadi itu adalah video tentang kisah Yusuf yang diperlakukan secara tidak adil oleh saudara-saudaranya. Nah, yang ini kamu akan menyimak Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Itu terdapat dalam Kejadian 41 ayat 1 sampai 57. Nah, bagaimana kisahnya dalam kitab suci bisa kamu lihat di dalam video tersebut. Yusuf menjadi penguasa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, pasal 41 ayat 1 sampai 57. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Baik anak-anak, tadi kamu sudah mengamati video atau menonton video, membaca Alkitab dan juga buku teksmu tentang kisah Yusuf. Ada yang belum kamu pahami atau ada yang mau ditanyakan tentang video atau buku bacaan yang kamu baca atau tentang Alkitab tadi? Saya, Iya, si Mikael. kenapa juga Yusuf dimasukkan ke dalam tanah dulu? Oh, jadi jubah Yusuf itu tadi dimasukkan ke dalam darah domba atau darah kambing itu untuk mengelabui ayahnya supaya tidak ketahuan bahwa si Yusuf itu telah dijual, supaya ayahnya percaya bahwa Yusuf itu dimakan oleh binatang buas. Maka caranya itu dicelupkanlah jubahnya si Yusuf ke dalam darah kambing. Oke, paham? Paham. Ada lagi yang belum paham, yang ada yang mau ditanyakan? Saya dulu. Iya, si Tika. Kenapa Yusuf dimasukkan ke dalam sumur itu? Oh, dimasukkan ke dalam sumur karena mereka benci, balas dendam, tidak suka dengan si Yusuf karena ayah mereka lebih sayang kepada Yusuf, terlebih lagi karena mimpi Yusuf itu. Oke, ada lagi? Saya bu. Ya, Daud. Kenapa Yusuf mereka masukkan ke dalam sumur itu, sumur yang kering itu bu? Iya, sama seperti yang ditanyakan oleh si Tika tadi. Apa tadi jawabannya, Tae? Ada lagi yang bisa menjawab pertanyaan si Daud? Saya, Bu. Iya. Karena Yusuf dan saudara-saudara tidak diberlakukan adil. Iya, jadi betul yang bilang temanmu itu karena mereka itu tidak terima
bahwa si Yusuf itu lebih disayangi oleh ayahnya. Jadi bisa kesimpulannya karena iri hati, cemburu. Ya? Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, sekarang ibu mau bertanya. Kira-kira apa yang kamu lihat dari video, apa yang kamu baca dari buku teks tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, Santet. Yusuf dijadikan penguasa Mesir Bu. Yang lainnya? Saya Bu, Ya, Kae? Yusuf diperlakukan secara tidak adil dengan saudara-saudaranya. Oke, ada lagi yang lainnya? Bermimpi dia disembah oleh 11 bintang dan bulan dan matahari. Oh, bagus. Mari kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Sangat luar biasa ya. Nah, anak-anak ibu, ada yang tahu nggak berapa harga Yusuf dijual? Berapa? 23 perak. Bagus, mantap anak-anak ibu. Nah, ada yang tahu nggak apa mimpi Raja Firaun itu? Iya, dia. 7 lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Oke, bagus. Ada lagi? Saya Bu, Iya. 7 gandum kurus memakan 7 gandum gemuk. Iya. Jadi anak-anak itu sudah mulai memahami tentang kisah Yusuf lewat buku bacaanmu dan video tersebut. Nah, sekarang anak-anak, cobalah kamu jawab soal yang di KPD-mu itu. Kamu diskusikan di dalam kelompokmu ya. Nah, setelah itu nanti kamu mendiskusikan, ambil poin-poin penting yang mau nanti dipaparkan di depan. Ya, mengerti? Oke, silakan dikerjakan. Menjelaskan kisah Yusuf dilakukan secara tidak adil oleh saudara-saudaranya. Jadi pada video itu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, lalu jubahnya dimasukkan ke dalam apa? Dalam lembu. Kita akan selesai secara singkat kisah Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir. Tadi di video yang tadi itu Yusuf menjadi penguasa di Mesir karena dia cerdik dalam mengartikan mimpi Raja Firaun. Nah, di sini menjelaskan bagaimana kisah si Yusuf itu bisa menjadi diperlakukan oleh saudara-saudaranya. Nah, mereka di sini Mas tadi jawab dari sini kan? Oke, nah seperti itu nomor 1. Oke, bagus. Ya, bisa juga dari Alkitab itu dicari-cari ya. Sudah siap Bu? Oke, baik, sudah siap semuanya. Nah, anak-anak, sekarang silahkan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, kelompok siapa yang dulu maju? Yang hebat atau berbiasa? Oke, kelompok hebat. Nah, ayo silahkan kelompok hebat maju ke depan. Kami dari kelompok hebat akan mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Jelaskan kisah Yusuf diperlakukan secara tidak adil oleh saudara-saudaranya. Yusuf memiliki ayah yang bernama Yakub. Yusuf memiliki saudara. Yakub sangat menyayangi Yusuf sampai juga Yusuf dibeli oleh ayahnya. Yakub, hal ini membuat saudara-saudaranya makin membenci Yusuf. Ayah Yusuf menyuruh Yusuf untuk menemui saudara-saudaranya di Dotan. Ketika saudaranya melihat Yusuf, mereka senang karena mereka akan membalas dendam. Akhirnya Yusuf pun sampai pada tempat mereka. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Ketika orang Midian lewat, Yusuf dijual dan orang mempertahankan pendapatnya. Demikian hasil presentasi kami. Baik. Nah, ada yang mau menanggapi? Saya Bu, Iya. merasa dari kelompok hebat sudah luar biasa. Oh,
Oh iya, bagus. Ada lagi yang mau menanggapi atau memberikan komentar untuk kelompok hasil kerja kelompok hebat? Baik, tepuk tangan untuk kelompok hebat. Silakan duduk kelompok hebat. Oke, sekarang kelompok berikutnya, kelompok luar biasa. Ayo silakan. Kami dari kelompok luar biasa, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan kisah Yusuf diperlakukan secara tidak adil oleh saudara-saudaranya. Yusuf memiliki ayah yang bernama Yakub. Yusuf memiliki saudara. Yakub sangat menyayangi Yusuf sampai jubah Yusuf dibeli oleh ayahnya. Yakub hal ini membuat saudara-saudaranya makin membenci Yusuf. Ayah Yusuf menyuruh Yusuf untuk menemui saudara-saudaranya di Dotan. Ketika saudara-saudaranya melihat Yusuf, mereka senang karena mereka akan. 3. Sebutkan contoh karya keselamatan Anda dan kisah hidup Yusuf. Kesabaran dan kesabaran dalam menafsirkan. Demikian hasil diskusi kami. Oke, baik. Ada pertanyaan kelompok hebat untuk kelompok luar biasa? Ibu, Iya, Mikael. menurut saya mereka sudah bagus menceritakan kisah Yusuf. Oke, ada lagi yang mau atau bertanya kepada kelompok luar biasa? Oke, sekarang baik kita beri tepuk tangan untuk kelompok luar biasa. Silakan dulu. Anak-anak ibu sudah dapat berdiskusi dan juga mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik dan sangat luar biasa kompak dalam mengerjakan soal diskusi tadi dan hasilnya juga sangat luar biasa. Nah, anak-anak, dari yang kita lihat atau yang kamu baca, yang kamu amati lewat video, yang kamu baca lewat buku teks maupun Alkitab itu disimpulkan bahwa Allah itu sangat setia kepada manusia. Penyelamatan Allah terjadi di dalam diri si Yusuf. Itu kita lihat bahwa dalam perjalanan atau kisah Yusuf itu Allah tetap setia menemani perjalanan atau penderitaan yang dialami oleh si Yusuf. Awalnya Yusuf menderita sebelum menjadi selain. Karena apa? Allah menghargai kesetiaannya itu. Allah menghargai kesabaran si Yusuf sehingga dia diberi kebijaksanaan menafsirkan mimpi. Karena Yusuf itu diberi kebijaksanaan menafsirkan mimpi, Yusuf bisa menafsirkan mimpinya si Raja Firaun. Ayo, apa tadi mimpinya Raja Firaun? Ayo. Iya, apa itu? 7 lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Iya, baru apa lagi satu lagi mimpinya? 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Iya. Jadi semua penafsir mimpi yang ada di tanah Mesir dipanggil. Itu dipanggil oleh Raja Firaun. Satu pun tidak bisa menafsirkan mimpinya itu. Akhirnya juru minuman raja mengingat si Yusuf waktu mereka bersama-sama di penjara. Oh, ada yang bisa menafsirkan mimpi raja. Akhirnya dipanggillah si Yusuf, diberitahu mimpi raja tersebut. Lalu Yusuf pun memberitahu arti dari mimpi itu. Apa arti dari mimpi itu? 7 lembu kurus memakan. Iya, arti dari mimpi itu apa arti dari mimpi? Iya, apa itu? 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Iya, bahwa di dalam tanah Mesir atau bangsa lain itu akan terjadilah bencana kelaparan dan juga ada juga kelimpahan. 7 tahun kelimpahan, semua tanaman akan berlimpah. Sebaliknya 7 tahun lagi akan terjadi kelaparan. Nah, hal itu pun terjadi. Selama 7 tahun itu berkelimpahan, semua berbuah dengan bagus.
Jadi karena bisa menafsirkan mimpi, memberikan masukan kepada sang raja bahwa pada saat masa berkelimpahan selama 7 tahun itu kita kumpulkanlah hasil tersebut. Maka pada saat terjadi kelaparan, mereka bisa mengambil yang dikumpulkan untuk kebutuhan hidup mereka. Akhirnya diangkatlah menjadi pegawai tertingginya si Yusuf. Saudara-saudaranya itu si Ruben disuruh untuk membeli gandum ke tanah Mesir. Di sana bertemu dengan si Yusuf. Pertama-tama Yusuf tidak langsung mengakui bahwa dia adalah Yusuf yang mereka buang ke sumur. Dites dulu. Setelah Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir itu, terjadi kelaparan, datanglah saudara-saudara Yusuf itu untuk membeli gandum. Awalnya memang tidak langsung diakui, tetapi lama-kelamaan Yusuf mengakui bahwa dia adalah Yusuf dan memohon kepada saudara-saudaranya supaya ayahnya dibawa, dan mereka berkumpullah di tanah Mesir. Nah, anak-anak, dari sini dapat kita simpulkan bahwa sikap iri hati yang dimiliki oleh saudara-saudaranya itu, rasa benci itu tidak perlu kita tiru. Dan dalam kehidupan kita pun jangan mencontoh seperti saudara-saudaranya itu, karena itu tidak baik untuk kita. Hilangkan rasa benci, hilangkan rasa dendam seperti si Yusuf. Mendendamkah? Sekalipun sudah menderita, disakiti, dibalas? Tidak kan? Jadi kita pun harus mencontoh dari sikap Yusuf tersebut. Kalau kita mencontoh dari sikap Yusuf tersebut, maka kita akan memperoleh penyelamatan dari Allah, diberi kesabaran, diberi kebijaksanaan. Ya, baik. Demikianlah penjelasan dari Ibu tentang kisah Yusuf. Ada yang mau ditanyakan? Nah, baik. Sekarang kita lanjutlah membuat rangkuman dari materi ini. Silakan kamu pindahkan yang dari layar PPT yang dibuat Ibu, itu kamu pindahkan. Ayo, rangkuman. Sekarang untuk mengetahui sejauh mana capaian dari pembelajaran ini, silakan kamu kerjakan soal yang di KPD ini ya. Ini kerjakan secara mandiri. Oke, silakan dikerjakan, dijawab sendiri ya. Sudah siap semua? Baik, sekarang kita periksa bersama-sama. Kalau benar berbuat checklist benar, kalau salah dibuat salah ya. Ayo bersama-sama kita jawab. Nomor 1, mengapa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya? Karena ayahnya sangat menyayanginya. Iya, benar. Karena ayahnya Yakub sangat menyayanginya. Nomor 2, apa yang direncanakan Ruben atas Yusuf? Yusuf akan dikeluarkan dari sumur setelah saudaranya pergi. Iya, jadi direncanakan itu adalah Yusuf akan dikeluarkan setelah saudaranya pergi. Mengapa Yusuf tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya? Iya, Sandra. Karena Yusuf selalu setia kepada Tuhan, Ibu. Karena Yusuf. Iya, Tika. Iya. Iya, karena Yusuf itu orang baik. Karena Yusuf itu tidak pendendam. Karena Yusuf itu mengasihi saudara-saudaranya dan juga orang lain. Oke, silahkan sekarang jumlahkan berapa benar berapa salah. Baik, yang namanya yang dipanggil diberitahu ya berapa dapatnya ya. Daud, berapa Daud? Sander, 95, Ibu. Mikael. Ya, bagus, sangat luar biasa ya, hebat dan luar biasa nilai yang didapatkan oleh anak-anak ibu. Nah,
sekarang anak-anak ibu, marilah melakukan refleksi atas pembelajaran kita. Untuk refleksi ini, silahkan kamu jawab dengan melalui pertanyaan yang ada di layar. Ayo silahkan nak. Membuat refleksi. Oke, baik. Sudah siap refleksinya? Nah, sekarang tibalah saatnya kepada aksi kita. Aksi kita dalam pembelajaran ini yang menjadi aksimu, minta maaflah kepada orang tuamu jika kamu berbuat salah. Baru aksi yang kedua, kamu atau kita itu harus bisa memaafkan kesalahan teman kita. Jangan membenci dan juga jangan mendendam. Itu aksinya, ya. Baru aksimu yang ketiga, coba kamu tuliskan hal-hal yang kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu sayang pada orang tuamu. Nah, itu kamu tuliskan di sana apa hal-hal yang kamu lakukan menunjukkan bahwa kamu mencintai, menyayangi orang tuamu. Bisa kan? Bisa ya, Nah, itulah aksinya. Baik, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya, tindak lanjut dari kegiatan ini, Ibu memberi penugasan untuk anak-anak Ibu. Ini dikerjakan di rumah, yaitu membuat doa ya. Sebuah doa itu kamu buat di sini bisa diwarnai, ya. Doa syukur atas penyelamatan Allah dalam hidupmu sehari-hari. Ini dikumpul pada saat kita pelajaran agama minggu depan ya. Iya, Ibu. Nah, itu tugas rumahmu. Minggu depan kita akan mempelajari lagi tentang tokoh perjanjian lama, yaitu mengenai si Musa. Baik, anak-anak, bagaimana perasaannya hari ini belajar tentang Yusuf? Senang? Ibu. Oke. Mau mencontoh si Yusuf? Mau, Ibu. Kita harus bisa mengasihi sesama kita, bersikap sabar, tidak mendendam. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita akhirilah dengan doa penutup. Ayo. Saya, Bu. Iya, Kak, silahkan. Mari kita berdoa, tetapi tanda sakitnya kita bernyanyi. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kehadiran-Mu dalam Kristus Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, silakan duduk. Pembelajaran kita selesai hari ini. Sekarang silakan